Halo ibu-ibu D4 Kebidanan Institut Kesehatan Helvetia, gimana kabarnya? Bisa harap semuanya dalam keadaan sehat, kuat, bahagia, tidak ada yang sakit, tidak ada yang cemas, walaupun masih dalam pandemi corona. Nah, kembali lagi kita ketemu dalam mata kuliah Tren Isu Maternal dan Neonatal bersama saya Miss Ripka. Pada pertemuan hari ini, materi yang akan kita bahas adalah mengenai perawatan pada BBLR. Oke lah, langsung saja kita bahas tentang perawatan pada bayi BBLR. Selamat belajar dan selamat menyaksikan video ini. Check it out. Nah, oke, sebelum kita bahas lebih jauh mengenai perawatan BBLR, jadi ada banyak banget ya ibu-ibu kepanjangan daripada BBLR ini yang didefinisikan berbagai macam buku. Tapi sebetulnya BBLR itu yang paling benar kepanjangannya adalah bayi berat lahir rendah. Jadi bukan berat badan bayi lahir rendah atau berat bayi lahir rendah, tapi dimulai dari subjeknya dulu, yaitu bayi berat lahir rendah. Jadi, nah, saya percaya ibu-ibu pasti tahu bahwa kalau kita membahas tentang BBLR ini atau bayi berat lahir rendah, ini pasti berbicara tentang bayi-bayi prematur pada umumnya ya. Jadi untuk bayi berat lahir rendah ini dimana kondisi normal yang seharusnya bayi baru lahir pada umumnya itu adalah beratnya 2.500 gram. Nah, bayi dinyatakan sebagai BBLR itu apabila berat badannya di bawah daripada 2.500 gram. Nah, jadi saya percaya ibu sudah tahu ya standar daripada bayi berat lahir normal. Nah, oke, yang pertama adalah asuhan pada perawatan BBLR ataupun asuhan pada bayi berat lahir rendah. Yang pertama itu adalah dengan menggunakan metode kangguru. Yang kedua adalah pemberian ASI pada BBLR. Kemudian yang ketiga, pencegahan daripada infeksi. Lalu yang keempat, perawatan pada BBLR di minggu-minggu pertama kehidupannya. Kemudian yang kelima, pemberian imunisasi pada BBLR. Lalu yang keenam, tanda bahaya pada bayi baru lahir untuk persiapan prarujukan. Oke, yang pertama adalah perawatan dengan metode kangguru pada BBLR. Perawatan metode kangguru adalah suatu cara agar kebutuhan khusus dari BBLR ini dapat terpenuhi, terutama dalam hal mempertahankan kehangatan daripada suhu tubuh mereka. Jadi kita tahu ya bahwa bayi-bayi dengan BBLR ini biasanya bayi-bayi prematur ya, yang dimana kondisi tubuhnya sangat rentan sekali mengalami yang namanya hipotermia. Jadi penting sekali untuk menerapkan metode kangguru ini ketika bayi mengalami berat badan lahir yang rendah. Lalu kemudian pada metode kangguru ini terdapat 4 komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah komponen posisi. Jadi di sini kita nanti akan jelaskan tentang posisi yang bagaimana yang benar dalam menerapkan ataupun melaksanakan metode kangguru ini. Kemudian yang kedua adalah metode nutrisi, bagaimana kecukupan nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu dan juga si bayi agar proses ataupun pelaksanaan metode kangguru ini dapat berhasil. Kemudian yang ketiga, dukungan, baik itu support dari tenaga kesehatan, support dari keluarga, suami, orang tua. Nah, itu penting sekali. Kemudian yang keempat adalah pemulangan dan juga pemantauan. Tidak hanya diterapkan ketika ibu ada di rumah sakit ataupun ada di BPM, tetapi juga harus diterapkan ketika si ibu dan juga bayi tersebut sudah pulang ke rumah gitu. Jadi perlu dilakukan yang namanya observasi ya, supervisi seperti itu. Jadi bidan benar-benar harus terus mengawasi pelaksanaan daripada metode kangguru ini sekalipun ibu sudah pulang ke rumah. Nah, lalu kemudian bukan tanpa alasan mengapa metode kangguru ini diterapkan dalam hal perawatan pada BBLR. Jadi ada pastinya manfaat yang ditemukan ketika metode kangguru ini diterapkan pada perawatan BBLR. Nah, yang pertama pastinya adalah ketika dilakukan yang namanya metode kangguru, ada yang namanya skin to skin contact ataupun kontak dari kulit ke kulit antara bayi dengan ibu. Nah, skin to skin contact ini pastinya akan memberikan suatu sentuhan di mana si bayi akan merasa benar-benar nyaman, karena seperti ini ya, ketika bayi masih di dalam kandungan, kontak antara bayi dengan ibu itu sangat kuat sekali, dimana bayi mendapatkan transfer darah, transfer nutrisi itu dari plasenta, yang dimana plasenta itu mengirimkan ataupun mengambil darah ataupun mentransfusi darah dari ibu menuju ke janin. Maka itu juga terjadi ketika bayi sudah di luar kandungan ibu, dimana kontaknya mungkin bukan lagi melalui darah tapi melalui kulit ke kulit. Jadi itu akan memberikan sensasi bahwa si bayi ini akan tetap merasa nyaman seperti dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan di dalam rahim. Apalagi kita tahu ya bahwa dengan melakukan skin to skin contact ini akan membuat kondisi daripada suhu tubuh bayi akan meningkat. Jadi apabila nah, biasanya bayi-bayi yang berat lahirnya rendah ataupun BBLR ini pasti mengalami kondisi daripada suhu tubuh yang nggak stabil, karena kondisi tubuhnya yang belum benar-benar matang
ataupun organ-organ di tubuhnya yang belum benar-benar matang dipaksa untuk bekerja, jadi kondisi daripada suhu tubuh itu pasti akan menurun. Nah, dengan adanya skin to skin contact ini akan membuat pertahanan suhu tubuh itu akan terjaga dengan baik. Jadi itu dia manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah akan ada yang namanya komunikasi antara ibu dengan bayi meningkat. Jadi jangan jadi Miss percaya bahwa ibu-ibu semua udah tahu bahwa janin dan juga bayi baru lahir itu sangat peka sekali apabila kita mau berkomunikasi, mau memberikan suatu kontak yang ataupun stimulus yang intens kepada bayi baru lahir. Nah, dengan adanya metode kangguru ini, si ibu akan lebih mudah berkomunikasi, memberikan perhatian, memberikan ataupun mencurahkan rasa sayangnya kepada si bayi. Percayalah bayi itu akan merespon, bayi itu akan mendengar, dan dia akan lebih cepat lagi mengalami yang namanya kondisi tubuh yang normal. Jadi bayi akan lebih cepat untuk mengalami kenaikan daripada berat badan. Lalu yang ketiga adalah keterikatan antara ibu dengan bayi itu akan terfasilitasi. Dan Miss pernah membaca buku bahwa dengan mendekatkan bayi ke jantung ibu itu akan memberikan rasa nyaman yang benar-benar nyaman bagi si bayi. Lalu kemudian adanya stimulasi melalui rangsangan. Nah, stimulasi melalui rangsangan apa aja? Yang pertama adalah rangsangan suara. Jadi ketika bayi dan ibu melakukan metode kangguru ini, jadi nggak diam-diam aja. Di situ ibu bisa berbicara, ibu bisa memberikan seperti afirmasi positif kepada bayi, yang pasti bayi itu akan mendengar dan dia akan lebih cepat lagi untuk mengalami yang namanya kesembuhan dari berat badannya yang rendah ini. Lalu kemudian dari detak jantung, nah seperti yang Miss bilang tadi, ketika bayi itu mendengar detak jantung ibu, bayi itu akan merasakan satu sensasi yang nyaman, sensasi dia merasa aman, walaupun dia nggak bilang, tapi bayi akan merasakan itu karena selama 9 bulan dia ada di dalam perut ibu, jadi semua kebiasaan si ibu, bahkan detak jantungnya itu pasti dia udah pernah rasain. Jadi ketika dia dengar itu lagi, pasti perasaan nyaman itu akan meningkat pada bayi. Lalu kemudian stimulasi pada belayan ataupun touching, sentuhan. Jadi ketika bayi ada di dada ibu, otomatis ibu akan membelah, ibu akan menyentuh si bayi. Lalu kemudian penglihatan. Jadi dengan melakukan metode kangguru, otomatis ibu akan melihat adanya eye contact ya, eye to eye contact gitu. Jadi nggak cuman dibelai-belai, nggak cuman ngomong, tapi ibu bisa melihatnya, dan itu akan memberikan suatu kepuasan. Saya percaya ibu-ibu yang baru lahir pasti capek, pasti merasakan sakit, tapi ketika dia melihat bayinya, dia akan lebih semangat lagi, dia akan lebih cepat mengalami kesembuhan. Itu positifnya dari pihak ibu. Lalu kemudian dari penciuman. Jadi ketika terjadinya metode kangguru, ada satu sensasi dari saraf penciuman kita yang membuat si ibu akan merasa nyaman. Lalu ada stimulasi dari yang namanya penciuman. Jadi itulah dia manfaat daripada penerapan metode kangguru ini. Nah, oke, selanjutnya adalah mengenai keuntungan dari penerapan metode kangguru. Nah, yang pertama itu adalah denyut jantung dari BBLR lebih cepat dan stabil. Lalu kemudian kekebalan bayi baru lahir akan meningkat. Lalu kemudian yang ketiga, bayi baru lahir akan menetes ataupun menyusui dengan cepat, dan kemudian berat badan bayi akan meningkat. Lalu kemudian suhu daripada bayi akan lebih cepat untuk mengalami kestabilan. Pernapasan pada bayi baru lahir akan lebih stabil dan juga teratur. Lalu distribusi oksigen ke seluruh tubuh itu akan terdistribusi dengan baik. Lalu mencegah bayi diterpa udara dingin ataupun mengalami hipotermia. Nah, jam tidur bayi akan lebih lama, lebih teratur, dimana kalau bayi baru lahir biasanya tidurnya itu hampir 17 jam sampai 20 jam. Lalu kemudian bayi akan mengalami yang namanya pengurangan dari pemakaian kalori tubuhnya, akan mempercepat proses peningkatan berat badan bayi. Lalu kemudian infeksi daripada nosokomial itu akan berkurang dengan melakukan metode kangguru ini, karena kenapa si bayi didekatkan kepada si ibu langsung. Lalu kemudian infeksi dari nosokomial akan berkurang dengan metode kangguru ini. Lalu bayi akan merasa aman, nyaman, dan tenang dengan metode ini. Lalu bayi akan lebih rileks karena mengalami kontak langsung dengan si ibu atau skin to skin touch tadi. Lalu frekuensi menangis bayi itu akan berkurang pastinya. Kemudian mempermudah pemberian ASI, terbentuknya ikatan yang baik antara ibu dengan bayi. Dan kemudian yang pastinya adalah pertumbuhan dan perkembangan daripada motorik si bayi itu akan berjalan dengan sangat baik.
Nah, kemudian yang terakhir, dengan penerapan metode kanguru ini akan mempercepat kepulangan ibu dari fasilitas pelayanan hingga metode kanguru bisa dilanjutkan kembali di rumah. Itulah dia keuntungan daripada penerapan metode kanguru. Yang lebih spesifik ke bayinya. Nah, sekarang keuntungan terhadap ibu itu apa? Ibu akan menjadi lebih dekat dengan bayinya secara emosional karena ada suatu perasaan karena pasti ada satu sensasi yang benar-benar membahagiakan, yang membuat gembira dan tenang ketika ibu bisa bersama-sama dengan bayinya selama 9 bulan sudah mengandung, mengalami sakit selama bersalin, dan akhirnya bisa memeluk bayinya dengan waktu yang lebih intens, dan itu pastinya memberikan ikatan emosional terhadap ibu. Lalu kemudian yang kedua, ibu jadi merasa lebih mampu untuk merawat bayinya yang pastinya ibu merasa bayinya itu rapuh, bayinya itu sedang dalam kondisi yang tidak normal. Jadi ketika bayinya itu diberikan kepada ibu merasa memiliki satu kepercayaan diri untuk merawat bayinya dan yakin bahwa bayinya bisa segera sembuh. Lalu kemudian yang ketiga adalah produksi ASI akan meningkat jauh lebih banyak. Produksi ASI meningkat itu dipengaruhi oleh karena meningkatnya hormon oksitosin, di mana hormon oksitosin ini merupakan salah satu neurotransmitter ataupun hormon yang memberikan rasa bahagia, rasa senang kepada si ibu. Otomatis ketika ibu memeluk bayinya, sehingga membuka jalan bagi prolaktin untuk diproduksi dan ibu bisa menyusui dengan baik. Lalu kemudian yang keempat, ibu akan lebih confident self ataupun lebih percaya diri karena ibu pastinya banyaknya kepercayaan diri apabila ibu sudah memegang anaknya. Dia merasa berhasil menjadi seorang ibu karena sudah melahirkan. Apalagi si ibu adalah ibu yang baru pertama sekali melahirkan ataupun primipara. Pasti ini memberikan sensasi yang benar-benar merasa percaya diri. This is so thankful karena dia sudah bisa melahirkan, lalu kemudian bisa memeluk bayinya. Apalagi di sini bayinya sedang dalam keadaan yang apalagi di sini bayinya sedang membutuhkan perawatan khusus. Nah, ibu pasti mengalami kepercayaan. Nah, di sini kepercayaan diri si ibu pasti akan mengalami peningkatan. Lalu kemudian yang terakhir adalah menghemat pengeluaran daripada rumah tangga. Pastinya ya, ketika metode daripada harus dibuat di inkubator ataupun di ICU, di NICU gitu. Jadi metode kanguru ini sangat efektif sekali, tidak ada biaya apapun karena itu hanya memerlukan ibu dan juga bayi, hanya memerlukan kontak antara ibu dan juga bayi. Jadi pengeluaran itu pasti akan lebih defisit ketika dilakukan penerapan dari metode kanguru ini. Oke, lanjut yang kedua, asuhan pada bayi berat lahir rendah dengan menggunakan ASI eksklusif. Dengan ASI eksklusif, nah, merupakan makanan yang paling bergizi, yang paling sempurna yang harus diberikan kepada bayi. Jadi alangkah bersyukurnya lah kita sebagai perempuan, sebagai seorang ibu, mungkin ibu-ibu sudah punya anak, sudah melahirkan, bahkan sekarang sedang menyusui. Ketika ibu-ibu menyusui itu adalah anugerah terindah, jadi jangan pernah malu, jangan pernah berhenti untuk menyusui, karena sebetulnya fungsi utama mami kita itu adalah untuk menyusui. Nah, itulah salah satu bentuk kesempurnaan yang memang harus kita jaga. Lalu kemudian air susu ibu merupakan salah satu bagian penting dari metode kanguru, yaitu dengan pemberian ASI eksklusif dan tidak akan dibatasi. Jadi proses pemberian ASI eksklusif ini harus on demand atau sesering mungkin dilakukan ataupun diberikan kepada si bayi. Nah, jadi ada koneksi antara metode kanguru dengan ASI eksklusif tadi. Nah, jadi ada koneksi antara ASI eksklusif dengan metode kanguru yang pertama tadi. Nah, adapun alasan mengapa bayi berat lahir rendah itu harus diberikan ASI eksklusif. Nah, yang pertama adalah resiko untuk tidak mendapatkan makanan yang bergizi dan cukup. Makanya perlu dilakukan pemberian ASI. Bayi hanya memiliki cadangan lemak dan zat-zat gizi yang kurang ataupun sedikit pada tubuh bayi. Lalu kemudian, lambung pada bayi baru lahir, terutama bayi berat lahir rendah, itu pastinya sangat kecil sekali dan tidak bisa dipaksa untuk diberikan banyak sekali air susu. Jadi dengan pemberian asuhan melalui pemberian ASI yang pastinya sesering mungkin itu akan membantu bayi untuk mendapatkan kecukupan gizi yang terjaga, dengan hanya beberapa jam tertentu tapi sesering mungkin ataupun on demand. Lalu kemudian kebutuhan terhadap makanan yang cukup untuk mengalami pemulihan ataupun mengalami recovery. Karena kenapa bayi itu tidak bisa menghisap lama-lama ya? Karena sakingnya ataupun daya hisapnya itu pasti rendah sekali. Makanya perlu diberikan asuhan ini secara intens. Lalu yang ketiga, perawatan pada bayi berat lahir rendah adalah dengan pencegahan infeksi. Nah, jadi
Kita tahu ya ibu-ibu bahwa bayi dengan lahir prematur atau bayi berlahir rendah ini mudah sekali mengalami yang namanya sepsis ataupun infeksi, atau biasa disebut dengan infeksi neonatorum ataupun sepsis neonatorum. Nah, jadi perlu sekali kita sebagai tenaga kesehatan menerapkan prinsip pencegahan infeksi ini. Nah, ada pun yang harus kita lakukan selama proses perawatan pada BBLR. Yang pertama adalah upaya untuk mencegah terjadinya infeksi selama sebelum, setelah lahir, maupun pasca persalinan. Lalu kemudian yang kedua, cuci tangan sebelum dan sesudah memegang bayi. Nah, ini wajib sekali. Apalagi sekarang di masa-masa corona ya, kita harus pakai APD, kemudian kita harus pakai sarung tangan bahkan. Lalu kemudian ajari ibu dan juga keluarganya bagaimana mencegah terjadinya infeksi. Mana ibu harus menerapkan prinsip bersih, harus benar-benar menjaga kesehatan daripada bayinya. Ketika mau memegang bayi itu pastikan ibu dan juga keluarga itu dalam kondisi yang bersih, sudah cuci tangan seperti itu. Lalu kemudian obati ibu yang mengalami infeksi selama hamil. Jadi apabila ibunya ada masalah, ada mengalami infeksi, diusahakan diobatin terlebih dahulu. Lalu hindari bayi untuk kontak dengan orang-orang yang sakit. Kemudian ajari ibu dan keluarga, berikan pengertian kepada keluarga dan juga ibu bagaimana agar usahakan agar bayi ini benar-benar ngalamin yang namanya istirahat yang cukup, tenang, tidak berhubungan kontak dengan orang-orang yang sakit. Nah, apabila terjadi infeksi intrapartum pada ibu, nah ibu-ibu bidan itu wajib melakukan yang namanya rujukan supaya mendapatkan pertolongan yang lebih baik lagi di fasilitas kesehatan berikutnya. Lalu kemudian adalah bagaimana perawatan bayi berat lahir rendah pada minggu-minggu pertama. Nah, yang pertama yang harus ditanyakan dari tenaga kesehatan ataupun kita sendiri bidannya kepada si ibu, yang pertama adalah riwayat. Riwayat apa saja? Apakah riwayat yang pertama adalah apakah bayi dapat mengisap dengan baik, seberapa sering bayi menyusui, berapa kali bayi kencing dalam satu hari, kemudian apakah bayi kelihatan sangat mengantuk ataupun sulit sekali untuk membangunkannya, lalu bagaimana buang air besarnya, BAB-nya, bagaimana BAK-nya, lalu kemudian apakah ada sikap daripada bayi ataupun kondisi bayi yang mencemaskan menurut ibu. Lalu kemudian bidan jangan lupa untuk melihat catatan lahir ketika bayi lahir, bagaimana berat badan sebelumnya, dan ketika kemungkinan ibu datang kembali untuk pemeriksaan kesehatan bayinya, timbang kembali untuk menjadikan perbandingan apakah ada peningkatan ataupun ada pemulihan kondisi daripada si bayi. Kedua adalah pemeriksaan. Nah, di waktu pemeriksaan ketika bayi menyusui, perhatikan bagaimana bayi merespon proses menyusui. Lalu kemudian ajarkan pada ibu bagaimana posisi yang benar saat menyusui, jangan sampai salah, karena posisi yang benar seluruh daripada areola pada payudara itu harus benar-benar ditutupi oleh mulut bayi. Jadi jangan mulut bayi hanya pada putingnya saja, karena itu pasti akan memberikan rasa nyeri dan sakit nanti pada ibu. Dipastikan bahwa posisi ataupun kondisi mulut si bayi itu benar-benar melekat pada seluruh bagian areola payudara ibu. Kemudian timbang bayi untuk mengetahui bagaimana perubahan berat badannya. Lalu kemudian inspeksi bayi ataupun lihat bayi bagaimana apakah ada ikterik ataupun ikterus. Lalu kemudian lihat bagaimana si bayi bernafas, di mana frekuensi nafas bayi adalah 40 sampai 60 kali per menit. Apakah bayi mengalami sesak atau tidak? Jadi di sini bisa dilihat. Lalu bagaimana kondisi daripada kepala? Bagaimana dengan ubun-ubun besarnya? Apakah datar atau cekung atau apa? Apakah terdapat subsedenum ataupun cephalohematum? Nah, ini perlu diperhatikan. Lalu gimana kondisi daripada tali pusatnya? Lalu kemudian terakhir periksa suhu tubuh si bayi dengan mengeceknya menggunakan termometer pada aksila bayi. Lalu kemudian yang ketiga adalah masalah ataupun kebutuhan yang ditemukan setelah melakukan pemeriksaan. Yang pertama, tentukan apakah berat badan bayi bertambah. Lalu kemudian tentukan apakah bayi memiliki masalah setelah dilakukan pemeriksaan. Lalu kemudian perhatikan benar-benar bahwa apakah kebutuhan bayi sudah terpenuhi atau tidak. Seperti dalam hal kehangatan, pencegahan infeksi, ASI-nya, keamanannya, kasih sayangnya, bahkan jam tidur daripada si bayi. Lalu yang keempat adalah rencana tindakan. Nah, apabila setelah dilakukan pemeriksaan, pengidentifikasian, lalu apabila ditemukan masalah-masalah yang menunjukkan tanda bahaya daripada si bayi, maka wajib dilakukan yang namanya rujukan ke fasilitas kesehatan yang jauh lebih tinggi. Nah, itu tadi rencana kalau ada tanda bahaya yang ditemukan setelah dilakukan inspeksi ataupun pemeriksaan. Nah, selanjutnya apabila memang bayi sudah mengalami perkembangan ataupun kesembuhan yang signifikan ataupun pemulihan yang signifikan, jadi ada hal yang bisa kita lakukan untuk tahap selanjutnya. Yang pertama adalah periksa apakah bayi sudah bisa dipastikan untuk dilakukan ataupun diberikan imunisasi. Lalu kemudian tetaplah membuat perencanaan perawatan apabila nanti ataupun kita tidak tahu apakah mungkin sekarang
mungkin kondisi bayi saat ini sudah dalam kondisi yang pulih, tapi nanti tiba-tiba ada masalah. Jadi maka dari itu pastikan bahwa perawatan apabila terjadi tanda bahaya pada bayi itu sudah dipersiapkan sejak dini, sekalipun bayi sudah dalam perkembangan yang cukup baik. Lalu kemudian tetap berikan saran kepada ibu, tetap jelaskan, tetap ingatkan ibu untuk tetap melakukan perawatan pada bayi baru lahir. Nah, apabila ini sudah dijelaskan, buatlah rencana kunjungan selanjutnya kepada ibu. Nah, ibu-ibu bisa merencanakan untuk dilakukan imunisasi pada kunjungan berikutnya. Lalu kemudian sarankan ibu untuk melakukan kontrasepsi. Karena di sini memang sudah diberikan konselingnya pada minggu-minggu pertama untuk penggunaan daripada kontrasepsi. Lalu kemudian yang terakhir adalah pemantauan. Nah, buat ibu-ibu bidan yang mungkin sedang melakukan perawatan pada BBLR, nah apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah melakukan kunjungan ke rumah ataupun home visit dari pelayan kesehatan ataupun dari ibu-ibu bidan ke rumah si ibu. Kemudian saat berat bayi sudah mencapai kondisi yang normal, atau mungkin bayi sudah merasa tidak nyaman lagi dengan terus digendong-gendong, dengan melakukan yang namanya metode kangguru, ibu sudah bisa mengajari si ibu untuk berangsur-angsur mengurangi lamanya kontak kulit dengan kulit. Selanjutnya adalah pemberian imunisasi pada bayi berat lahir rendah. Yang pertama adalah pemberian imunisasi hepatitis B. Nah, adapun syarat-syarat, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah berat bayi harus paling rendah adalah 2000 gram ataupun 2 kilo. Lalu kemudian pastikan bahwa tidak ada penyulit dalam BBLR ataupun tanda-tanda bahaya pada BBLR. Nah, kemudian ibu-ibu pasti sudah tahu bahwa pemberian daripada hepatitis B ini adalah dilakukan 1-2 jam setelah pemberian pertama daripada vitamin K. Lalu kemudian pemberian imunisasi dasar lainnya dapat dilakukan untuk pertemuan selanjutnya ataupun di puskesmas atau dimanapun yang menerima layanan imunisasi pada bayi. Oke, lalu kemudian yang terakhir adalah mengenali tanda bahaya pada bayi. Yang pertama adalah masalah dalam pemberian ASI, di mana bayi tidak dapat melakukan yang namanya penghisapan. Lalu kemudian adalah terjadi letargi. Letargi itu adalah kurangnya kesadaran atau lemahnya kesadaran pada bayi, di mana misalnya bayi tertidur dibangunkan sangat sulit sekali dan rasanya dia terlihat lemah. Nah, itu disebut dengan letargi. Kemudian yang ketiga, adanya gangguan daripada pernapasan. Kemudian yang keempat, ada terjadi kejang. Lalu kemudian yang kelima, suhu tubuh bayi terasa dingin ataupun panas. Kemudian ada perdarahan daripada tali pusat, difterik berat, terjadi muntah terus-menerus ataupun ada diare yang terus-menerus terjadi. Kondisi daripada bayi terlihat pucat ataupun sianosis atau membiru, baik itu pada bagian bibir, lidah maupun mulut. Lalu kemudian bayi mengalami pletora ataupun kondisi di mana bayi itu warna kulitnya mengalami kemerahan yang benar-benar merah. Jadi inilah tanda-tanda bayi yang memang mengharuskan kita untuk merujuk si bayi sesegera mungkin. Oke, baiklah, itu dia tadi pertemuan kita hari ini mengenai perawatan bayi berat lahir rendah. Nah, jadi Miss harap video ini dapat bermanfaat buat ibu-ibu semua, buat adik-adik di D4 Kebidanan Helvetia. Nah, setelah ini kita lanjut ke WhatsApp lagi buat ibu-ibu yang mau bertanya, ada yang kurang jelas, ada yang memberikan tanggapan dan masukan, silahkan langsung ditanyakan, boleh melalui komen ini juga sebetulnya, dan juga silahkan ditanyakan. Dan semoga bermanfaat. Baiklah, saya akan akhiri pertemuan hari ini. Saya harap ibu-ibu semua dalam keadaan yang sehat walafiat, pekerjaannya terus diberikan rezeki yang berlimpah-limpah, tidak ada yang sakit, semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini dan bye-bye.